Halo semua. Hai. Hai. Halo. Hai semua. That's the best always be there. Welcome to What's Up Fellas. Halo Fellas, kembali lagi di WIUF. Nah, WIUF kali ini tentang Vegona loh. FYI, Vegona ini perdana tampil di YouTube. Nah, kita hari ini akan bercerita tentang prestasi-prestasi dari penghafal Quran di Vegas. Nah, hari ini karena bulan Ramadan, kita mengundang salah satu siswa Vegas yang menang nih dalam lomba tahfiz saat acara Isra Miraj kemarin. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Sebagai host, saya Aska Nur Fatiha, bisa dipanggil Aska. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Kale. Hai. Nah, boleh Kak kenalan dulu kali ya, siapa namanya, kelas berapa gitu. Oke, kalau nama lengkap aku itu namanya Nabila Safinatul Lail. Kalian bisa manggil aku Ale dari kelas 11 kelas 3. Nah, udah kelas 11 ya guys, jadi Depan kelas 12. Masya Allah. Nah, Kale kemarin menang ya di Isra Miraj tuh tahfiz. Iya. Kiat-kiatnya gimana sih Kak bisa kayak gitu? Kalian lebih kayak optimis aja kalau misalkan bisa ngafal, atau emang harus punya semangat ngafal juga buat kedepannya, karena hafalan itu sebenarnya berfungsi banget nih buat kita. Nah, karena kemarin udah menang juga, kita harus tahu juga nggak sih guys, kapan Kak Ale nih mulai menghafal Al-Quran gitu. Kalau ditanya kapan, mungkin itu dari kecil nggak sih? Kita semua udah pasti ngafal Al-Quran kayak surat-surat pendek. Itu Iya. kan surat-surat pendek sebenarnya udah masuk ke hafalan Al-Quran. Karena mau nggak mau kita harus sholat. Dan dilanjut TK, alhamdulillah juga waktu itu TK aku Islam. Jadi mau nggak mau juz amma tuh harus dihafalin. Masya Allah. Nah, SD berlanjut aku ikut kayak sanggar Qurani gitu karena dorongan dari orang tua. Karena orang tua aku juga agamis. Ikut sanggar Qurani, pindah-pindah. Dan emang dari SD aku pengen banget dulu tuh masuk pesantren, karena kayak pesantren itu kan kita harus keluar dari zona nyaman kan, dan kita tuh jadi bisa dapet pengalaman baru lah, explore dunia luar tuh lebih luas lagi dibanding kalau aku sekolah di Jakarta. Jadi aku ambil pesantren di luar. Di pesantren itu pun kan namanya pesantren pasti ngafal dong. Nah, di situ aku mulai mendalami hafal-hafalan dan memperbanyak hafalan aku yang lain. Masya Allah. Nah, kan udah tahu nih kita Kale ngafal dari kecil. Nah, awalnya tuh alasannya kenapa sih Kak gitu? Kalau ditanya mungkin awalnya alasan spesial tuh nggak ada. Tapi karena dukungan dari orang tua, dorongan dari orang tua, dan kesadaran diri juga. Karena kalau misalkan kita nggak ngafal Quran, terus kita sholat baca apa? Itu kan satu. Kedua, kalau misalkan bukan kita juga yang ngafal Quran, siapa lagi yang bakal melestarikan? Maksudnya Al-Quran tuh bukan harus dilestarikan, tapi emang harus selalu ada. Walaupun Quran tuh ada di buku, tapi kalau misalkan suatu hari nanti udah nggak ada yang penghafal Quran kan bahaya. Iya, benar. Oke. Nah, Kale kan dari pesantren nih ya Kak, terus pindah ke sini ya, ke gimana ya adaptasi Kale dari yang pesantren, kegiatannya padat, terus ke Vegas yang bisa dibilang yang nggak sepadat dulu lah gitu. Mungkin kalau dibilang nggak sepadat dulu tuh mungkin beda ya, karena kepadatan di sekolah tuh mungkin beda-beda. Kayak misal apalagi basicnya pesantren sama sekolah ini sekolah negeri. Kalau pesantren mungkin dia lebih padatnya ke acara keagamaan atau ke acara organisasi kemanusiaan, sosial. Tapi kalau misalkan ke Vegas kan lebih kita mendalami mata pelajaran. Organisasi pun masih dibilang nggak sepadat di sana lah, karena kayak ada batasan-batasan waktu kita buat berorganisasi kalau di sekolah, kayak penggunaan waktu di sekolah, penggunaan waktu gedung sekolah kayak gitu. Mungkin adaptasinya tuh menurut aku lumayan mudah karena aku ngejalaninnya dengan ikhlas. Maksudnya bukan dengan ikhlas, kayak ya udah senang-senang aja, kayak di bawah seneng, nggak harus yang kayak dipikirin aduh aku harus kayak gini gitu. Yang penting sholat jalan, baca Quran jalan, hafalan tetap jalan, harus tetap di murojaah yang terpenting, dan jaga pergaulan. Masya Allah. Nah, Kale saat menghafal nih dari pesantren, menghafal juga. Nah, di pesantren tuh hambatannya apa sih Kak kalau menghafal di pesantren?
Kalau ditanya hambatan pas ngafal ya, itu biasanya banyak bengong nggak sih? Iya sih benar. Pasti kan, kayak semua orang kayak nggak ngafal aja, pasti ngafal pelajaran pun kayak kita kebanyakan bengong, ntar tiba-tiba lagi belajar bengong. Itu yang bener-bener patut dihindarin karena itu bakal makan waktu banget bengong tuh. Terus kedua, siapin waktu yang bener-bener kalian luangin buat ngafal Al-Quran. Setidaknya itu 30 menit itu kalian bener-bener otak tuh harus fresh, gak boleh ada pikiran apapun. Kalau misalkan di rumah mungkin kayak ada pikiran, aduh gue belum nyuci piring nih, disuruh ibu tadi gini-gini. Nah mending kalian jadi selesain dulu semua pekerjaan yang kayak gitu, baru nanti kalian sisihin waktu buat ngafal Al-Quran. Biar ini tuh udah fokus bener-bener waktu buat ngafal Al-Quran. Tapi guys, jangan dipaksain banget kalau ngafal Al-Quran tuh, karena Al-Quran itu bukan kayak pelajaran yang kayak pokoknya harus masuk, enggak, itu harus sabar. Oh, berarti nggak boleh diforsir banget Iya, gitu kayak ini ya. kenapa sih nggak masuk malah marah-marah, nggak boleh, kayak ya udah sabar aja. Sabar. Dia pengen diulang-ulang Iya, Al-Qur'annya. karena mungkin ayat lagi kangen lagi. Masya Allah. Nah, kan di pesantren tuh kayak gitu nih hambatannya, Kak. Nah, Iya. di negeri gimana sih, Kak? Kan kebiasaan-kebiasaannya juga berubah gitu. Hambatannya waktu pasti, karena kan waktu mungkin kalau di pesantren aku tuh karena emang kita harus menghafal, jadi tugasnya nggak sebanyak di Vegas. Nggak bilang Vegas banyak tugas, cuman emang untuk dibandingkan di sekolah aku yang lama sebelumnya itu emang tugasnya lebih banyak Vegas. Iya. Jadi mau gak mau waktu aku tuh lebih banyak untuk mengerjakan tugas Vegas. Dan karena di Vegas juga aku nggak ada tuntutan buat hafalan, kayak nggak ada target pasti. Kan kalau misalnya di pesantren tuh aku kayak aku besok harus nyetor. Jadi sesibuk-sibuknya aku dalam berkegiatan pasti aku harus nyiapin setoran nih buat besok kayak gitu kan. Tapi kan kalau di Vegas karena nggak ada, jadi itu mungkin lebih lengah. Santai. Dan itu bahayanya, lebih santai. Tapi ya karena susah juga untuk kalau bisa dipaksain, jadi setidaknya setiap hari tuh merojaah. Cuman kalau misalkan seminggu sekali diusahain buat ngafal tuh pasti ada. Berarti seminggu sekali itu Udah minimal banget. Gitu ya. Yang penting nambah, Iya. terus ngejaga hafalan. Ngejaga hafalan itu nomor 1. Iya, Nambah bisa di stop, tapi kalau ngejaga hafalan nomor 1. Nah, karena ngejaga hafalan itu kan susah juga ya, Kak. Terus ada juga nih, Kak, yang bilang kalau misalkan kita baru belajar makhrajul huruf setelah kita menghafal, itu hafalannya tuh bakal hilang gitu nggak sih, Kak? Sebenarnya kalau misalkan hafalannya hilang mah enggak, karena kan kayak hafalan tuh dari dalam otak, insya Allah di luar kepala lah ya. Kayak kita baca aja tuh udah kayak lancar gitu. Tapi kalau makhrajul huruf itu alangkah baiknya dipelajarin sebelum kita ngehafal. Karena kalau misalkan kita mempelajari makhrajul huruf pas udah ngehafal, hafalan yang lama tuh berarti nggak ada makhrajul hurufnya aja. Kayak mungkin makhrajnya kurang, kayak misalkan kalau misalkan di surat Al-Falaq, baca Al-Falaq tuh kan di belakang harus koknya tuh harus terbaca banget, Iya, kayak qalqalah. qalqalahnya terus baca kayak Al-Falaq, harusnya kayak gitu kan. Iya, benar. Tapi kalau misalkan kita baru belajar makhrajul huruf setelah menghafal, berarti mau nggak mau kita harus memurajaah hafalan kita dengan makhrajul huruf yang udah kita pelajarin. Jadi kalau bisa dimurajaah ulang semuanya, biar semua hafalan kita tuh udah dapat makhrajul huruf yang udah kita pelajarin gitu. Nah, kalau dari Kakak sendiri gimana sih, Kak, cara supaya kita menghafal yang cepat gitu? Kalau dari aku mungkin lebih ditingkatin sadar dirinya, itu yang pertama. Kayak jangan buat keren-kerenan kayak gitu, enggak, tapi ya buat aku pengen banggain orang tua nih, aku pengen ngasih mahkota nanti di akhirat nanti kayak gitu. Itu satu. Kedua, siapin bener-bener waktu yang kalian bisa luang gitu, kayak nggak ada HP, nggak ada tuh yang namanya bengong-bengong, udah mandi, kalau bisa udah mandi, karena mandi tuh bikin fresh. Oh iya, Bener kan? benar. Dan sebelum ngafal tuh kalau bisa wudu guys. Kalau misalkan nggak puasa itu siap sedia air minum. Jadi dulu tuh aku ada di tempat mukhayyam aku, dulu aku sempat ikut mukhayyam gitu. Di mukhayyam aku tuh wajib dibawain tempat minum. Aku bingung dong, kok wajib ya buat tempat minum, padahal tuh biasanya enggak, karena dapat aqua pas lagi makan, biasanya kayak gitu kan. Ternyata minum ketika lagi ngafal tuh bisa ngurangin dehidrasi, jadi kita kayak nggak cepet capek gitu. Jadi fresh terus. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga bacaannya tuh diulang-ulang dulu. Kalian tuh fokus dulu ngebaca, baru nanti kalau misalkan ngerasa ini bacaannya semuanya udah benar, baru dihafal. Jangan buru-buru ngafal. Kayak aku pengen cepet-cepet ngafal, nggak bisa. Itu harus dibaca dulu berkali-kali sampai benar. Kalau bisa minimal 5 kali, baru nanti dihafal sesuai dengan
metodenya masing-masing. Ada yang metode per kata mungkin kayak Quran Hijaz, ada juga metode langsung satu kalimat atau kalian bikin pemberhentian sendiri gitu. Gitu. Jadi senyamannya aja. Berarti disesuaikan sama diri sendiri ya. Benar-benar. Nah, dari Kale sendiri pasti dalam menghafal nih ada kan titik jenuhnya, titik lelah. Kayak Kale gimana sih cara ngebangkitinnya lagi gitu? Ngebangkitin semangat gimana ya? Benar. Pasti titik lelah tuh ada, bahkan nangis pun kita kalau lagi ngehafal ada kan. Karena kayak capek banget, gak masuk-masuk Qurannya, atau kayak duh perasaan ayat ini udah pernah dihafal deh, kok lupa ya. Itu kan pasti sedih kan kita. Ya mau gak mau, kalau aku nangis biasanya aku lanjutin dulu nangis saya sampai selesai, karena nggak mungkin kan aku ngafal sampai nangis gitu. Kayak itu buang-buang energi sih jujur kalau aku ya, nggak tahu kalau orang. Kayak ya udah nangisin dulu, zikir yang banyak, terus istighfar yang banyak, karena kalau kayak gitu berarti kita banyak maksiat mungkin kan. Bisa jadi Allah lagi ngasih peringatan ke kita nih, kamu tuh susah ngafal loh gitu. Ulangin wudunya, sholat. Kalau misalkan sholat sunnah ada yang belum masa kalau misalkan ada sholat sunnah yang belum dilaksanakan, bisa sholat sunnah dulu kayak sholat duha mungkin kayak gitu. Nanti kalau udah pelan-pelan baru baca lagi. Kalau masih nggak bisa juga stop. Bisa maksudnya hafalannya itu yang kalian nggak bisa stop, istirahat dulu, mungkin kalian bisa tidur atau makan kalau misalnya lagi nggak puasa. Pokoknya refreshin otak dulu, baru nanti sejam kemudian atau ketika kalian udah siap lagi ngafal lagi, insya Allah itu bisa lebih gampang. Masya Allah, udah dapet nih ya teman-teman trip and tipsnya. Terus Kale apa sih dulu tuh peristiwa lagi menghafal tuh yang bikin berkesan banget sama Kale? Yang berkesan ya, ada dulu tuh waktu kelas 9 di pesantren aku tuh, kalau misalkan kita dinyatakan kita bisa menghafal bagian itu kalau misalkan kita ujiannya tuh per setengah ada ujian Quran, masa ada ujian Quran tuh per setengah juz itu kan 11 halaman kan. Sebenarnya itu lumayan banget, karena kan kita biasanya ngafal tuh per halaman. Misalkan nih, jadi ada dibagi dua, ziyadah harian dan ujian ziyadah harian itu ya udah kayak aku per nyetor itu per satu halaman dong, mau nggak mau satu halaman. Misalkan halaman 1 hari ini, malamnya halaman 2, besoknya lagi halaman 3, malamnya halaman 4, sampai seterusnya sampai 11 halaman. Itu artinya aku dapat setengah juz. Setengah juz itu berarti kalau misalkan sehari 2 halaman itu bisa berapa kali coba? Seminggu kan? Seminggu tuh udah dapet sebenarnya setengah juz. Tapi yang susahnya itu ketika aku harus ujianin setengah juz itu. Bahkan aku pernah ujian setengah juz aja itu butuh persiapan 2 minggu. Nah, pernah nih yang kelas 9 itu aku mau ujian Quran setengah juz ini. Sebenarnya waktu nyetorin tuh gak ada niatan buat ujian, karena aku mikirnya ya udah setorin aja. Tapi karena orang tua aku bukan nge-push kayak lebih menyemangati dan meminta berharap. Jadi kan kayak harapan orang tua masa gak dikabulin, selama aku bisa ya kenapa enggak gitu kan. Kayak ayo dong kak, ujianin Qurannya yang ini, biar nanti pas lulus hafalan kamu tuh resmi dari pondok tuh udah dapet sertifikat segini gitu. Kayak ya udah, jadi mau nggak mau di situ aku usahain buat ujianin. Dan pada saat itu juga aku lagi ujian madrasah. Jadi kan kalau di sekolah negeri tuh ujian kenaikan kelas, masa ujian kelulusan kayak kemarin kelas 12 tuh ada ujian sekolah US. Tapi kalau di pesantren aku tuh ada 2, ada US yang barengan sama kalian semua, sama yang nanti seminggu setelahnya itu ada ujian madrasah. Ujian madrasah tuh ujian yang pelajaran-pelajaran agamanya yang kayak qawaid, shorof yang di luar pelajaran negeri lah. Karena kan sebenarnya MTS itu di pondok aku kan karena berbasis MTS itu kan cuman ada pelajaran negeri dan mungkin ada tambahan agamanya gitu kan. Nah, pas lagi ujian madrasah aku nyempetin buat ujian Quran. Jadi aku ngebagi 2 otak aku buat ujian Quran dan ujian madrasah. Juga. Dan itu waktu itu 2 mata pelajaran kalau nggak salah, pelajaran itu qawaid sama saqafah. Aku nggak bisa qawaid dan saqafah itu pelajaran yang menurut aku susah-susah gampang. Jadi di situ aku mulai ngafal itu asar, dan pada hafalan kali ini juga itu pertama kalinya aku suka kopi. Karena di situ aku minum kopi 2 bungkus pas habis sholat isya, habis sholat taraweh, dan di situ lagi Ramadan juga. Masya Allah. Jadi asar sambil nunggu buka puasa
itu aku ngafal 3, masa bukan ngafal, kayak murojahin 3 halaman yang udah mau diujianin gitu. Ini sampai bener-bener mungkin sampai udah bener-bener nggak ada yang salah, baru dilanjut ke halaman berikutnya. Sampai pas buka puasa aja tuh aku nggak buka puasa guys, cuma makan kurma sama makanya makanan takjil yang dapat dari pondok. Itu aku lupa makan takjil apa. Habis sholat maghrib aku ngafal lagi sambil nunggu isya tarawih. Habis tarawih aku ngafal lagi, terus minum kopi kan tadi. Itu masya Allahnya aku nggak tidur sampai paginya. Maksudnya dan itu nggak ngantuk, pas ujian pun aku nggak ngantuk sama sekali. Bahkan habis ujian juga, pas ujian Qurannya aku juga nggak ngantuk. Jadi sampai jam 3, dan alhamdulillahnya tuh apa ya, kamar aku waktu di pondok itu depannya tuh pemandangan langsung gunung, karena kebetulan pondok aku di kaki gunung. Jadi kayak masya Allah dapat banget indahnya, kayak malam-malam ngafal depannya ngatin gunung, pemandangan gunung, dingin kan, jadi sambil selimutan terus sambil ngafal. Itu bahkan sampai nangis karena kayak ya Allah kok nggak hafal ya gitu kan. Tapi mau nggak mau besok harus ujian, karena ujian madrasah yang pelajarannya gampang tuh cuman pas besok aja gitu. Akhirnya besoknya ujian qawaid, habis itu pelajaran keduanya Saqafah. Setelah pelajaran Saqafah aku langsung ke guru tahfidz aku buat ujian Quran itu, dan alhamdulillah lancar lulus guys. Masya Allah, keren banget ya guys, Kale. Perjuangan banget, diforsir tapi ini ya. Iya, tapi sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Kalau bisa mah dicicil, jangan diforsir kayak gitu. Oke. Gitu. Nah, Kale pernah nggak sih lomba-lomba tahfiz gitu atau awards mungkin? Mungkin kalau lomba aku kurang ya, karena aku bakal lebih milih lomba lain. Karena kan kalau di pondok aku ngerasa kayak saingan aku, masa yang lebih dari aku tuh lebih banyak. Dan aku bakal lebih milih ke lomba lain juga. Mungkin kalau lomba tahfiz kayak lomba kemarin Isra Mi'raj kan, masya Allah. Terus ada tasmi juga. Tasmi itu kayak sekali duduk aku harus nyetorin berapa, dan pernah waktu itu aku nyetorin 2 juz langsung. Masya Allah. Juz berapa tuh Kak? Berapa ya? Tasmi itu didengerin rame-rame atau gimana? Bisa didengerin rame-rame, bisa juga didengerin sama si pengujinya aja. Oh gitu. Tapi kalau aku waktu itu didengerin sama keluarga aku sama penguji gitu. Karena aku tuh ikut tasminya tuh dari Sanggar Quran, tapi kan SMA aku nggak ikut sanggar Quran kan, karena aku juga berpindah ke Jakarta kan. Jadi waktu itu aku didaftarkan sama orang tua aku di Sanggar Qurannya adik aku, cuman boleh emang daftarin kayak gitu. Jadi cuman ustazahnya aja yang nguji, terus nanti ada keluarga aku yang ngedengerin. Wah, gitu ternyata guys. Nah, Kale, kayaknya kita harus tes nggak sih? Aduh. Qurannya Kale nih, hafalannya Kale, biar teman-teman punya semangat juga biar jadi kayak Kak Ale gitu. Amin. Masya Allah. Amin. Ayo guys, kita coba tes ya hafalannya Kale. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala ma kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Barakallah Kale. Nah guys, udah lihat kan, keren banget. Ada yang tahu nggak sih tadi itu surat apa? Kalau berhasil menang. Kale dia jawab, itu surat apa? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, benar. Ayat 1 ya? Iya. Halaman 12. Iya betul, Masya Allah, sampai halaman aja inget ya guys. Nah, terus apa sih ya motivasi Kak Ale sampai bisa bertahan menghafal Al-Quran sampai banyak hafalannya? Apa Kak?
motivasi di aku belum tentu bisa di kalian, tapi semoga ini bisa ke kalian juga ya. Amin. Mau ngasih mahkota ke orang tua. Masya Allah. Kalaupun ternyata aku nggak bisa hafidhuh pun, setidaknya aku udah punya amalan baik buat orang tua aku. Misalnya kan kayak balas budi dong ke orang tua udah ngelahirin, nafkahin. Jadi kita balas budinya nggak cuma di dunia aja, tapi di akhirat pun juga kita harus menarik mereka ke surga. Amin. Dan kedua, itu tuh hafalan menurut aku penting banget karena bakal berguna di dunia maupun di akhirat sebagai pegangan lah, kayak fondasi agama kan. Iya. Ya, ketiga, mungkin karena aku mikir kayak kalau misalnya kita terbiasa ngafal, kita bakal bisa juga terbiasa ngafal pelajaran, karena hafal Quran kan lebih sulit dibanding hafalan pelajaran. Benar, kan? iya. Tuh, jadi kalau misalkan kalian ngafal Quran aja bisa, apalagi pelajaran, insya Allah itu bakal lebih gampang. Masya Allah. Pantesan sekarang banyak yang jalur prestasi Iya, Al-Quran gitu biasanya ya. tuh universitas sekarang katanya ya banyak yang nyediain jalur khusus buat Quran, para tahfidz. Masya Allah. Berarti peluangnya makin banyak nih kalau kita udah tahfiz. Masya Allah. Semoga apa yang tadi sudah kita bicarakan yang sudah bisa termotivasi pada diri kita, diri Amin, teman-teman semua. Jadi Amin. ini sharing nggak cuma buat ditonton aja, tapi Benar. diterapin di kehidupan sehari-hari Iya, kita. benar. Semoga kita menjadi penghafal Al-Quran. Amin, Masya Allah. amin, amin. Biar orang tua bangga. Amin ya Allah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di Wiyuf selanjutnya. Dadah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.